Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Okay, today we will continue our English study, and in this opportunity I will give you the explanation about our new materials. Well everybody, in this theme we will study about two materials. The first, we will understand the meaning of vocabularies, and then the second, we will understand how to use how many. Well, oke teman-teman, dalam tema ini, tema pertama, materi yang kita bahas adalah pertama, kita memahami arti dari vocabularies dari pakaian yang sudah Miss Binti perkenalkan kepada teman-teman minggu yang lalu. Kemudian yang kedua adalah materi untuk penggunaan how many dalam bahasa Inggris. Let's refine the meaning of the vocabularies. Okay, there are some pictures. Well, suit in bahasa jas, shirt in bahasa kemeja, trousers in bahasa celana panjang, uniform in bahasa seragam. Next, long dress in bahasa gaun panjang, t-shirt in bahasa kaos, shorts in bahasa celana pendek, veil in bahasa jilbab. And then long skirt, rok panjang, skirt, rok pendek, blouse, kemeja wanita, coat, mantel. The next, jacket in bahasa jaket, belt in bahasa sabuk, sweater in bahasa sweater atau baju hangat. Okay everybody, you already listen the meaning of the vocabularies about the kinds of clothes. Okay, you can memorize it well. Baik teman-teman semua sudah mendengarkan arti atau pengertian daripada kosakata tentang pakaian yang sudah Miss Binti kenalkan kepada teman-teman. Teman-teman bisa menghafalkannya dengan baik sehingga teman-teman semua bisa paham macam-macam pakaian dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Then our second materials is about how many. How many in bahasa mean berapa banyak. How many is used to ask the amount of the things to other people. How many digunakan untuk menanyakan jumlah benda kepada orang lain. Okay, let we see the example. For example, how many suits do you have? Based on the pictures, the answer is I have 8 suits. Oke teman-teman, materi berikutnya adalah how many. How many dalam bahasa artinya adalah berapa banyak. How many digunakan untuk menanyakan jumlah benda kepada orang lain. Kita lihat contoh selanjutnya. How many suits do you have? Berapa banyak jas yang kamu punya? Sesuai dengan gambar yang ada di layar, ada 8 jas, sehingga jawabannya adalah I have 8 suits. Saya mempunyai 8 jas. Okay, let's pay attention here. I have 8 suits. Saya mempunyai 8 jas. In here, there are 2 words. The first, suit. The second, 8 suit. The meaning, suit in bahasa jas or 1 jas. 8 suits in bahasa 8 jas. Can you find the difference? Oke, perbedaannya apa teman-teman? Oke,
in the first word, there is no S in the end of the word. And then the second word, there is the S in the end of the word. So, di kata pertama, should, tidak ada huruf S di bagian belakang. Di kata kedua, egg should, itu ada tambahan huruf S di bagian belakang. Apakah perbedaannya? Baik teman-teman, should, 1 jas. Dan egg should, 8 jas. Perbedaannya pada jumlahnya. Jika jasnya hanya 1 atau bendanya hanya 1, kita tidak perlu menambahkan huruf S di bagian belakang. Namun, jika bendanya lebih dari 1, egg should, kita menambahkan huruf S di bagian belakang. Okay? The difference is if the things only one or singular, there is no S or ES in the end of the word. But if more than one or plural, we have at S or ES in the end of the words. Perbedaannya adalah jika jumlah bendanya hanya 1 atau tunggal, kita tidak perlu menambahkan huruf S atau ES di belakang kata. Namun, jika bendanya lebih dari 1 atau jamak, maka kita harus menambahkan huruf S atau ES di bagian belakang kata. In English, there is the form singular and plural. If plural, we have at S or ES in the end of the words. Dalam bahasa Inggris ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk tunggal dan bentuk jamak penulisannya berbeda. Jika tunggal, tidak perlu menambahkan huruf S atau ES di belakang kata. Namun jika bentuknya jamak, kita harus menambahkan huruf S atau ES di belakang kata. Well, in here there is important note. Okay, pay attention below. There are some words. First, trousers, celana panjang atau 1 celana panjang. 6 trousers, 6 celana panjang. Shorts, celana pendek atau 1 celana pendek. 4 shorts, 4 celana pendek. Can you find the differences? Well, the difference is about the amount of the things, because the singular and plural form from the trousers and shorts are same. Baik teman-teman, di sini ada beberapa kata. Pertama, celana panjang, trousers, kemudian 6 celana panjang, 6 trousers, kemudian celana pendek, shorts, 4 celana pendek, 4 shorts. Di sini karena bentuk jamak dan tunggal dari kata trousers and shorts itu sama, sehingga penulisannya tidak ada bedanya. Bedanya adalah di jumlah. Ketika kita ingin menyebutkan jumlah bendanya itu lebih dari 1, maka kita di situ harus mencantumkan angkanya. For example, 6 trousers, 4 shorts, and the other. Next, long dress, in bahasa gaun panjang atau 1 gaun panjang. 5 long dresses, 5 gaun panjang. Previously, I already said that plural form in English, we have at S or ES in the end of the word. Sebelumnya, Miss Binti sudah menjelaskan untuk bentuk plural dalam bahasa Inggris itu menambahkan huruf S atau ES di belakang kata untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1. And from those vocabularies about clothes I already give to you, just long dress that use ES in the end of the word for plural form. Oke, dari beberapa kosakata tentang pakaian yang sudah Miss Binti ajarkan, ada 15 kosakata kemarin sudah dikenalkan. Hanya satu kata long dress yang menggunakan penambahan ES di belakang dalam bentuk jamaknya. Okay, I will give the example from those vocabularies. Most of them use S in the end of the word in plural form, except shorts, trousers, and long dress.
Baik teman-teman, di sini Miss Binti memberikan contoh bentuk jamak dari kosakata pakaian yang sudah Miss Binti kenalkan. Kosakatanya ada 15. Hampir dari sebagian besar kata-kata tersebut menggunakan tambahan s di belakang kata untuk bentuk plural, kecuali 3 kata yaitu shorts, trousers, and long dress. Okay, that's all the explanation for our materials. And then after you listen the explanation, you can do the exercise. But if you still confused, you can send to me the voice note. Baik teman-teman, ini dari penjelasan untuk materi kita. Jika teman-teman sudah mendengarkannya, teman-teman sudah paham, teman-teman bisa mencoba latihan bahasa Inggris selanjutnya. Kemudian bagi teman-teman yang masih bingung atau kurang paham, silahkan mengirimkan voice note kepada Miss Binti. Okay, thanks for your attention. See you on the next meeting. Bye-bye. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.